Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Matematika Bisnis ingin mempresentasikan mengenai indeks saham Bursa Dunia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Aulia Rahmawati dengan NIM 4312101008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisah Fatisna dengan NIM 4312101015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serin Desriani dengan NIM 4312101016 dari kelompok 4 Matematika Bisnis. Nama saya Muhammad Akbar Arifin, NIM 4312101188. Saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Berikut jenis saham berdasarkan kemampuannya. 1. Saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. 2. Saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Secara keseluruhan mirip seperti saham biasa. Perbedaannya hanya pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. B. Jenis saham berdasarkan kinerjanya. 1. Blue chip stock adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan bereputasi tinggi. 2. Income stock adalah saham unggulan yang selalu membayar dividen atau laba lebih besar dari rata-rata dividen yang dibayarkan periode sebelumnya. 3. Growth stock adalah saham dengan pertumbuhan pemasukan perusahaan selalu tinggi, walaupun perusahaan tersebut tidak selalu dari perusahaan petinggi di industri tersebut. 4. Spekulatif stock adalah saham dengan keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. 5. Cyclical stock adalah saham memiliki kondisi paling stabil saat di situasi ekonomi bergejolak. 6. Emerging growth stock jenis saham yang asalnya dari perusahaan kecil. Biasanya nilainya akan lebih stabil karena tidak banyak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik atau turun. 7. Defensive stock merupakan saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. Keuntungan saham terbagi menjadi dua, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Dividen adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Berikut penjelasan mengenai indeks saham Bursa Dunia. Ada IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dahulu namanya Bursa Efek Jakarta. Secara internasional, IHSG disebut dengan Indonesia Composite Index atau ICI, dan ada juga yang menyebutnya dengan IDX Composite. IHSG diperkenalkan pertama kalinya pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Posisi intradaya tertinggi yang pernah dicapai IHSG adalah 6.704,46 poin yang tercatat pada tanggal 11 November 2021. Posisi penutupan tertinggi yang pernah dicapai IHSG adalah 6.691,34 poin pada hari yang sama. Selanjutnya ada KOSPI Korea. Korean Composite Stock Price Index atau KOSPI adalah indeks dari gabungan semua saham biasa yang diperdagangkan di divisi pasar saham Bursa Efek Korea atau Korea Exchange. KOSPI diperkenalkan pada tahun 1983 dengan nilai dasar 100 per 4 Januari 1980. Dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar hingga tahun 2007. Volume harian KOSPI adalah ratusan juta lembar saham atau triliun won. Posisi
intraday, tertinggi yang pernah dicapai KOSPI adalah 3.316,8 poin yang tercatat pada tanggal 25 Juni 2021. Posisi penutupan tertinggi yang pernah dicapai KOSPI adalah 3.305,21 poin yang tercatat pada tanggal 6 Juli 2021. Hang Seng Index adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari perusahaan-perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong. Ke-34 perusahaan yang tergabung dalam HSI mewakili 65% kapitalisasi pasar di bursa ini. HSI dimulai pada tanggal 24 November 1969. HSI didirikan dan dikelola oleh HSI Service Limited yang merupakan anak perusahaan dan Hang Seng Bank, yaitu bank terbesar kedua di Hong Kong. Berdasarkan kapitalisasi pasar, Strategic Time Index atau STI adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi di Bursa Efek Singapura. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor perubahan harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Singapura. Indeks ini bersama-sama dihitung dengan Singapore Press Holdings atau SPH, Singapore Exchange atau SGX, dan FTS Group. STI memiliki sejarah sejak tahun 1966. Posisi intraday tertinggi yang pernah tercapai STI adalah 3906. 16 poin yang tercatat pada tanggal 10 Oktober 2007. Posisi penutupan tertinggi yang pernah dicapai STI adalah 387577 poin yang tercatat pada tanggal 11 Oktober 2007. Nikkei 225 dari Jepang. Nikkei 225 atau biasa disebut Nikkei Index atau Nikkei Stock Average adalah sebuah indeks pasar saham untuk bursa saham Tokyo. Indeks ini adalah harga rata-rata tertimbang dalam satuan yen dan komponennya ditinjau ulang setahun sekali. Nikkei 225 mulai dibentuk pada tanggal 7 September 1950. Indeks rata-rata Nikkei mencapai nilai tinggi sepanjang masa pada tanggal 29 Desember 1989 saat Nikkei mencapai nilai tertinggi harian yaitu 38,957.44 sebelum akhirnya indeks tutup pada 38,915.87. Nilai indeks yang tinggi untuk abad ke-21 ialah sedikit di atas 18.300. SSI dari Shanghai, Tiongkok, Cina. Shanghai Stock Exchange atau SSI adalah pasar saham terbesar ketiga di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dengan nilai 7,62 triliun US dollar per Juli 2021. Bursa saham ini terletak di kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Berbeda dengan Bursa Efek Hong Kong, Bursa Efek Shanghai masih belum sepenuhnya terbuka untuk investor asing dan sering terpengaruh oleh keputusan pemerintah pusat karena kontrol akun modal yang dilakukan oleh otoritas Cina daratan. Bursa saham ini didirikan pada tanggal 26 November 1990 dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 1990. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory Commission atau CSRC.
Sensex Mumbai India Bombay Stock Exchange Sensitive Index adalah indeks pasar saham pemberat permodalan untuk 30 perusahaan besar dan mapan yang terdaftar di Bursa Efek Mumbai, India. Ke-30 perusahaan komponen ini merupakan sebagian dari saham yang paling besar dan paling banyak diperdagangkan, mewakili berbagai sektor industri dalam ekonomi India. Sensex dibuka sejak tanggal 1 Januari 1986 dan dianggap sebagai denyut nadi pasar saham domestik di India. Nilai dasar untuk perhitungan Sensex diambil pada angka 100 pada tanggal 1 April 1979 dan tahun basisnya adalah 1978 sampai 1979. Pada tanggal 25 Juli 2021, Bombay Stock Exchange meluncurkan DOLEX 30 versi terkait dolar di Sensex, sementara kapitalisasi pasar bebas mengambangkannya adalah INR 15.690 miliar USD sama dengan 298 miliar. Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) adalah indeks pasar saham bagi perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Taiwan. TAIEX mencakup semua saham yang terdaftar tetapi tidak termasuk saham preference, saham pengiriman penuh, dan saham baru yang terdaftar kurang dari 1 bulan kalender. Indeks pasar saham ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1967 oleh Bursa Efek Taiwan dengan tahun 1965 sebagai tahun dasar dengan nilai 100. Dow Jones Industrial Average Amerika Serikat adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones and Company Charles Dow. Dow membuat ini sebagai suatu cara untuk mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika. Saat ini, Dow Jones Industrial Average merupakan indeks pasar saham Amerika Serikat tertua yang masih berjalan. Sekarang, bursa saham ini terdiri dari 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang sudah secara luas go public. Untuk mengkompensasi efek pemecahan saham dan penyesuaian lainnya, sekarang ini Dow Jones menggunakan weighted average, bukan rata-rata aktual dari harga saham komponennya. Berikut cara menghitung IHSG pada Bursa Efek Indonesia. PT HM Sampurna Tbk, singkatan dari Hanjaya Mandala Sampurna, adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga Sampurna. Namun sejak Mei 2005, kepemilikannya mayoritasnya berpindah tangan ke Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat. Mengakhiri tradisi keluarga yang melebihi 90 tahun. Pendapatan pada tahun 2018 sebesar 740 triliun dan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 13.538 triliun. Perhitungan HM Sampurna. PT HM Sampurna Tbk akan membagikan dividen interim senilai 4,15 triliun untuk tahun buku yang berakhir Oktober 2021. Dividen 4,15 triliun. Laba bersih 1,42 triliun. Saham beredar 116 miliar 308 juta 76.900 rupiah. Dividen payout ratio, dividen per laba bersih, sama dengan 4,15 triliun dibagi 1,42 triliun kali 100, sama dengan 292%. Dividen per saham sama dengan dividen per saham beredar, sama dengan 4,15 triliun per 116 miliar 318 juta 76 rupiah kali 100, sama dengan 3568. Dengan ini pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 35,68 per lembar saham.
PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Jarum. BCA adalah bank swasta non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. Perhitungan Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki laba bersih sebesar 8,74 triliun sepanjang kuartal 3 2021. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dividen sebesar 68,20 triliun. Laba bersih 8,74 triliun. Saham beredar 123.275.050 rupiah. Dividen payout ratio. Dividen per laba bersih sama dengan 68,20 triliun per 8,74 triliun kali 100 sama dengan 78%. Dividen per saham. Dividen per saham beredar sama dengan 68,20 triliun per 123.275.050 rupiah kali 100 sama dengan 555. Dengan ini pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 55 per lembar saham. PT Telkom Indonesia Persero. Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Perhitungan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia dengan laporan keuangan tahun 2021. Di tahun 2021, Telkom mendapatkan laba bersih sebesar 6,44 triliun. Dari laba bersih tersebut, PT Telkom membagikan dividen sebesar 135,3 triliun. Dividennya sama dengan 35,3 triliun, laba bersihnya sama dengan 6,44 triliun, saham beredar sama dengan 99,0216,600, dividen payout rasionya sama dengan dividen per laba bersihnya sama dengan 35,3 triliun per 6,44 triliun dikali 100 sama dengan 548%. Dividen per sahamnya sama dengan dividen per saham beredar sama dengan 35,3 triliun per 99,62 dikali 100. Dengan ini pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 356 per lembar saham. Unilever. Profil Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lepers J. Fabriken NP berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Saham pertama Unilever Indonesia dibuka untuk publik di tahun 1981 dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Januari 1982. Unilever Indonesia berhasil menjadi perusahaan terbesar keempat di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah perhitungan Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk akan membagikan dividen interim senilai
9,89 triliun untuk tahun buku 21 Oktober 2021. Diketahui dividen sebesar 9,89 triliun, laba bersih sebesar 1,35 triliun, dan saham beredar sebesar 38 miliar 150 juta. Dividen payout rasio sama dengan dividen dibagi laba bersih, sama dengan 9,89 triliun dibagi 1,35 triliun dikali 100. Hasilnya sama dengan 732%. Dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar, sama dengan 9,89 triliun dibagi 38 miliar 150 juta, sama dengan 38,57. Dengan ini, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 38,57 per lembar saham. Bank Mandiri. Profil Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Berikut ini adalah perhitungan Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Tbk membukukan laba bersih sebesar 6,73 triliun sepanjang kuartal 3 2021. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Diketahui dividen sebesar 21,36 triliun, laba bersih sebesar 6,73 triliun, dan saham beredar sebesar 46 miliar 631 juta 266.666 rupiah. Dividen payout rasio sama dengan dividen dibagi laba bersih, sama dengan 21,36 triliun dibagi 6,73 triliun dikali 100. Hasilnya sama dengan 317%. Dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar, sama dengan 21,36 triliun dibagi 46 miliar 631 juta 266.666 rupiah. Hasilnya sama dengan 21,83. Dengan ini, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 21,83 per lembar saham. Astra Internasional. Profil Astra Internasional. PT Astra Internasional Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk. Dalam rangka penawaran umum, perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiket asli. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 244 triliun. Keuntungan Astra, dividen sebanyak 60,1 triliun, laba bersih sebanyak 6,15 triliun, saham beredar sebanyak 46 miliar 483 juta 553.140. Dividen payout ratio, itu dividen atau laba bersih, itu sebanyak 60,1 triliun,
atau 6,15 triliun dikali 100, jadi sebanyak 975%. Dividen per sahamnya itu dividen saham beredar sebanyak 60,1 triliun sampai 46.483.553.140 dan 77,45%. Dengan ini pemilik saham akan mendapat keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 77,45 lembar saham. Selanjutnya ada Bank BNI. Profil Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk selanjutnya disebut dengan BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan Cama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juni. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia dan seterusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi manfaat untuk memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas atau Persero. Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero dinyatakan dalam Akte Nomor 131 tanggal 31 Juli 1992 dibuat di hadapan Muharu Salim SH yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992. Tambahan Nomor 1A. BNI merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara, pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Perhitungan Bank BNI. Dividen sebanyak 9,11 triliun, laba bersih sebanyak 2,72 triliun, saham beredar sebanyak 18.550.131.858. Dividen payout rasionya. Dividen atau laba bersih sebanyak 9,11 triliun dan 2,72 triliun dikali 100 sama dengan 334%. Dividen per saham itu sebanyak 9,11 triliun hingga 18.560.131.858 sebanyak 20,37. Dengan ini pemilik saham akan mendapatkan keuntungan dividen dari perusahaan sebesar 20,37 per lembar saham. Kemudian ada keuntungan saham Bank BRI pada bulan Oktober 2021. Pada bulan Oktober 2021, rincian harga saham Bank BRI di angka 4.400 per saham, sama dengan 4.400 dikali 10.000 saham, sama dengan 44 juta, serta dalam rentang waktu 10 tahun. Bank BRI membagikan dividen sebesar 478,8 saham atau sebanyak 4.788.000. Jadi secara keseluruhan total investasi saham mencapai 4.788.000 ditambah 44 juta sama dengan 48.788.000, di mana tingkat keuntungan yang diperoleh sebesar 981,25%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.